Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal gali sebuah karya klasik nih, The Art of Public Speaking. Tahun 1915 loh terbitnya. Wow, tua banget ya. Mungkin ada yang mikir, wah buku jadul, masih relevan emang? Nah, justru itu. Ternyata isinya itu kayaknya ya, nawarin fondasi yang luar biasa kokoh. Buat siapa aja yang pengen ngomong di depan umum tuh lebih mantap gitu. Persis, di zaman sekarang kan banyak kiat-kiat instan ya. Jadi menarik banget ngelihat gimana sumber ini malah narik kita balik ke akar masalahnya. Kekuatan bicara itu katanya tumbuh dari dalam diri. Dari dalam diri ya. Iya, bukan soal polesan luar semata gitu. Bener juga. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba gali esensi buku ini. Biar Anda semua bisa nemuin kunci buat tampil percaya diri dan ya pastinya berdampak. Sip. Kita bakal fokus ke gimana bangun fondasi internal itu dulu, terus kuasain beberapa teknik dasar, biar pesannya nggak cuma nyampe, tapi juga bikin orang, terpikat lah. Tepat sekali. Buku ini tegas banget bilang kalau public speaking itu ya penyampaian publik dari diri manusia itu sendiri. Makanya langkah pertama dan paling penting itu ya manusianya sendiri. Jadi kita perlu berpikir, dan merasakan sesuatu yang emang layak buat disampaikan. Oh, jadi pengembangan diri dulu ya intinya? Betul, ini bukan soal niru-niru gaya orang lain. Menarik, menarik. Jadi otentisitas dari awal ya. Oke deh, kita mulai dari fondasi paling dasar yang ditekankan buku ini. Percaya diri sama, nah ini, punya sesuatu yang berharga buat diomongin. Nah itu dia. Kayaknya ini inti masalah banyak orang deh, ya kan? Ngerasa, aduh gue mau ngomong apa ya, nggak punya bahan gitu. Krusial banget ini. Sumber ini ngomongnya lumayan blak-blakan loh. Katanya masalah banyak pembicara itu, mereka tampil di depan audiens dengan pikiran kosong. Pikiran kosong ya? Iya. Nah, gugup itu seringnya akarnya dari situ. Dari nggak siap. Makanya saran pertama dari buku ini tuh mendasar banget. Kuasai materi Anda. Kudu lebih jago dari siapapun yang ada di ruangan itu soal topiknya. Lebih jago dari audiens ya? Minimal soal apa yang mau disampaikan, terus siapkan beberapa kalimat pembuka dengan matang banget. Persiapan inilah yang bangun keyakinan. Kalau nggak siap, ya wajar aja lah nggak pede. Masuk akal sih. Nah, terus ini nih, soal demam panggung. Aduh, buku ini ngasih nasihatnya kedengeran simple tapi kayaknya susah ya dilakuin. Hadapi audiens sesering mungkin. Haha, iya. Katanya Anda nggak akan pernah bisa bebas dari demam panggung cuma dengan baca buku. Terjun itu satu-satunya cara. Betul. Rasanya kayak disuruh lompat dari tebing gitu ya buat sebagian orang. Ada semacam pelampungnya nggak sih sebelum bener-bener nyebur? Ahaha, pelampung ya. Buku ini emang nekenin aksi langsung sih sebagai obat utama. Tapi pelampung tadi tuh ya persiapan. Itu dia kuncinya. Oh, persiapan lagi. Iya, kalau Anda tahu banget apa yang mau disampaikan, udah nyiapin strukturnya, terjunan itu nggak semengerikan kalau lompat ke nggak tahuan gitu kan. Oke oke. Terus ada peringatan penting lain nih. Hindari jebakan sombong atau terlalu pede. Oh, bisa gitu ya? Iya, sumber ini bilang, jauh lebih buruk daripada sadar diri karena takut salah, adalah sadar diri karena ngerasa udah bagus banget. Wah, dalam juga ya. Jadi terlalu fokus ke, wah keren banget gua ngomongnya, itu juga bisa jadi bumerang. Yang kuat, tapi bukan pasrah ya. Lebih ke kesadaran kalau pesan Anda itu lebih penting dari ego Anda, udah siap mateng. Baru deh, harapkan sukses secara wajar. Jangan biarin rasa takut gagal nguasain pikiran sebelum mulai. Oke oke. Jadi fondasi mental sama persiapan yang solid itu kuncinya. Nah, setelah mentalnya siap, buku ini masuk ke aspek penyampaian nih. Salah satu dosa yang paling sering disorot itu monoton. Ah iya, monoton. Suara datar, irama sama terus. Saya sendiri kadang ngerasa bersalah soal ini jujur aja. Nggak sendirian kok. Sumber ini punya analogi menarik nih. Kayak Victrola, pemutar musik jadul itu, kalau di tetangga cuma muter 3 lagu itu aja, ya kita bisa nebak dong koleksi rekamannya cuma segitu. Haha, iya juga ya. Nah, monoton pas ngomong itu nunjukin keterbatasan kita, seolah koleksi rekaman ekspresi kita terbatas. Untungnya, buku ini nawarin cara praktis buat memperkaya koleksi itu. Tapi ya gitu, butuh latihan tekun. Siap. Ayo kita bedah satu-satu nih alat anti monotonnya. Pertama, emfasis atau penekanan.
Ini soal ngasih bobot beda ke kata-kata tertentu dalam kalimat, gitu kan ya? Tepat. Nggak semua kata itu sama pentingnya dalam satu kalimat. Ada puncak gunung ide yang perlu ditonjolin. Cara paling efektif? Pakai kontras. Kontras. Gimana tuh? Contoh dari buku ini jelas banget. Takdir bukan masalah kebetulan, ini masalah pilihan. Nah, dengan nekanin kata kunci kayak takdir, bukan, kebetulan, dan terutama pilihan, maknanya jadi nusuk dan gampang diingat. Oh, jadi kayak kita ngasih caps lock gitu ya pas ngomong. Bisa dibilang gitu. Anda jadi kayak editor buat omongan sendiri, ngasih ukuran huruf beda buat ide-ide penting. Oke. Kayak ngasih stabilo pada kata kunci pas kita ngomong. Menarik. Teknik kedua, pitch atau perubahan nada. Ini soal tinggi rendahnya suara kita pas ngomong kan ya? Bukan cuma volume. Betul sekali. Sering nggak sadar nih, sumber ini ngingetin, bahkan pas kita ngobrol biasa aja, suara kita tuh naik turun sekitar 3-6 nada loh, bahkan bisa 1 oktav. Wah, serius? Iya, jadi potensi variasi nada kita tuh gede banget sebenarnya. Jangan kejebak di nada datar. Perubahan nada yang tiba-tiba naik atau turun drastis itu bisa efektif banget buat nekenin poin penting atau nandain perubahan emosi. Oh, jadi mainin naik turunnya suara ya? Iya, prinsip kontras lagi di sini. Bayangin aja piano kalau cuma dimainin di satu tuts. Bosenin kan? Pacing atau perubahan tempo. Ini soal kecepatan ngomong. Kenapa ini penting diatur? Variasi tempo ini ibaratnya kayak bumbu dalam masakan omongan Anda. Ada saatnya perlu tempo lambat, tenang buat orang mikir atau nekenin keseriusan. Oke. Ada saatnya butuh cepet buat bangun antusiasme atau ketegangan atau nyampein rasa seneng gitu. Sumber ini nyebut pengamatan Robert Burns soal pengkhotbah yang dinamis. Kadang tenang, lembut, kadang wah berapi-api. Oh, jadi ganti-ganti tempo gitu ya? Iya, pergantian tempo yang mendadak juga bisa jadi alat penekanan kuat. Tapi kudu selaras sama emosi yang mau disampaikan. Jangan sampai ngomong cepat penuh semangat buat hal sepele atau lambat banget buat sesuatu yang mendesak. Harus pas ya? Harus pas. Itu kuncinya. Nah, yang terakhir nih dalam senjata melawan monoton, pause atau jeda. Ini sering dianggap sepele, padahal katanya kekuatannya gede banget. Oh, gede banget. Jeda yang pas itu kayak ruang kosong di lukisan yang bagus, malah ngasih makna. Sumber ini ngidentifikasi 4 fungsi penting jeda. Pertama, jeda ngasih pembicara waktu buat ngumpulin kekuatan mental sebelum nyampein ide gede. Kayak lensa fokusin sinar matahari gitu. Oke. Kedua, jeda ngasih audiens waktu buat napas, buat nyerna apa yang baru Anda omongin. Ketiga, jeda bisa bikin suspense, bikin orang penasaran nunggu lanjutannya. Oh, bikin penasaran ya? Bisa. Keempat, jeda ngasih waktu biar ide penting itu meresap dan nempel. Tapi ya tentu aja, pakainya kudu bijak. Kebanyakan jeda atau jeda di tempat aneh malah bikin aneh, patah-patah, atau malah jadi lucu nggak sengaja. Oke. Jadi, emphasis, pitch, pace, dan pause ini alat teknis kita ya buat bikin penyampaian lebih hidup. Tapi buku ini nggak berhenti di teknik aja kan? Ada penekanan kuat di kekuatan dari dalam, salah satunya konsentrasi. Ini maksudnya fokus pas ngomong? Lebih spesifik lagi sih, maksudnya gini, pas Anda ngucapin satu kalimat atau satu ide, pikiran Anda harus sepenuhnya ada di ide itu. Jangan biarin pikiran udah loncat ke kalimat berikutnya. Ini kesalahan umum banget, dan bikin akhir kalimat jadi lemah, nggak meyakinkan. Sering tuh kejadian. Iya kan? Sumber ini ngingetin, membagi perhatian Anda berarti membagi kekuatan Anda. Konsentrasi penuh itu mastiin tiap kata diucapin dengan bobot dan keyakinan yang pas. Biar nggak kedengeran kayak mesin baca kata-kata aja. Pikiran yang fokus itu fondasi penyampaian yang tulus. Penting banget ini. Lalu ada konsep force atau kekuatan. Ini pasti bukan sekedar ngomong keras atau teriak kan ya? Jauh lebih dari itu. Force di sini tuh energi keyakinan yang mancar dari dalam. Soal intensitas bukan cuma volume. Intensitas ya? Iya. Sumber ini ngerujuk gimana Yesus diceritain ngajar sebagai orang yang berkuasa. Pidato yang bener-bener ngena itu lahir dari keyakinan yang membara di hati pembicara soal apa yang disampaikan. Oke. Makanya buku ini nyaranin buat hindari kata-kata ragu kayak menurut saya, mungkin, saya kira. Kalau Anda yakin banget sama kebenaran pesan Anda, sampaikan dengan tegas. Kayak ini Gibraltar kebenaran yang tak terbantahkan gitu katanya. Wow, Gibraltar kebenaran. Keren kan? Tapi menariknya buku ini juga bilang kalau Anda nggak bisa bicara dengan keyakinan, ya mending diem aja. Oke, tegas ya.
Tentu, keyakinan ini harus lahir dari kebenaran yang jujur dan persiapan matang ya, bukan keyakinan buta. Sip-sip. Dan ini pasti nyambung banget sama poin terakhir soal kekuatan dari dalam. Antusiasme dan perasaan tulus. Buku ini nyebutnya vital banget. Sangat vital. Antusiasme itu kayak api, gampang nular. Sumber ini kasih contoh Napoleon bisa bakar semangat pasukannya cuma pakai lagu Marseillaise yang dinyanyiin penuh semangat. Iya ya. Tapi lebih dalam dari sekedar semangat. Pidato yang paling menggerakkan, menurut buku ini, lahir dari simpati. Simpati yang dalam ke kemanusiaan, dari keinginan tulus buat melayani, ngebantu, atau bawa perubahan positif. Simpati ya kuncinya. Disebutkan gini, keluar dari hati yang penuh simpati dan cinta sejati, muncullah pidato-pidato yang menggerakkan umat manusia. Ketulusan inilah jiwanya kefasihan. Wah, Mengutip Carlyle dari buku ini, ketulusan yang hebat, dalam dan sejati adalah ciri pertama semua orang yang heroik. Dan yang paling penting nih, perasaan ini nggak bisa dipalsuin. Audiens tuh punya radar bawaan buat deteksi kepalsuan. bener banget. Audiens bisa ngerasain ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari buku The Art of Public Speaking yang umurnya udah seabad lebih ini, pelajarannya tetap relevan banget ya. Buat ngomong efektif, intinya bukan cuma soal teknik polesan luar. Bukan cuma itu. Fondasinya itu persiapan dari dalam, punya keyakinan diri yang lahir dari penguasaan materi dan niat baik. Terus siapin pesan yang benar-benar bermakna. Betul. Kemudian, hidupkan penyampaian Anda. Lawan tuh dosa monoton, pakai mainin penekanan kata, variasi nada suara, atur kecepatan ngomong sesuai emosi dan pesan, terus manfaatin kekuatan jeda di saat yang tepat. Oke, Semua ini biar audiens Anda tetap nyambung dan terlibat, nggak ngantuk. iya. Dan yang paling mendasar, kayak yang diulang-ulang terus di buku ini, sampaikan pesan itu dengan konsentrasi penuh di tiap gagasan. Pancarkan kekuatan yang lahir dari keyakinan Anda, dan ini mungkin yang paling penting, landasi semuanya dengan ketulusan perasaan dan simpati ke pendengar Anda. Nah, mengingat buku ini ditulis jauh sebelum era digital kita, yang serba cepat, penuh distraksi, dan kadang rasanya dangkal ya, ada satu pertanyaan reflektif nih yang menarik buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Seberapa relevan sih penekanan kuat pada kekuatan dari dalam, ketulusan, dan simpati ini di dunia kita sekarang? Pertanyaan bagus tuh. Di tengah maraknya personal branding, citra yang dipoles di medsos, gimana caranya Anda bisa secara otentik nerapin kekuatan dari dalam ini dalam komunikasi sehari-hari? Iya, bukan cuma di panggung gede aja kan? Betul. Tapi juga pas rapat, presentasi, atau bahkan ngobrol biasa. Baik di dunia nyata maupun maya. Sesuatu buat direnungkan ya. Betul sekali. Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.